Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Akhirnya kegiatan atau program sertifikasi penceramah tetap dilaksanakan oleh Kementerian Agama, walaupun dengan nama yang berbeda. Bimbingan teknis penceramah bersertifikasi. Ya, apapun nama itu, substansinya tetap sama, yaitu adanya program agar para penceramah ini yang kemudian nanti akan mengisi kegiatan-kegiatan ceramah keagamaan atau khutbah-khutbah di masjid-masjid dipastikan mendapatkan sertifikat dari pemerintah dan dipastikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Sepertinya kekhawatiran umat Islam bahwa ini akan dapat menimbulkan kegaduhan, akan menghambat dakwah, ini kemudian tidak direspon baik oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang. Tetap saja program ini diluncurkan. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, bagi kita umat Islam, program seperti ini tentu akan menimbulkan sebuah masalah. Karena sejak awal tujuan dari program ini hanyalah agar para penceramah yang kemudian mengisi kegiatan ceramah di masjid-masjid dipastikan tidak menyuarakan sesuatu yang tanda kutip mengganggu kepentingan orang-orang di atas sana. Maka motif yang kita baca dan juga dinyatakan sendiri oleh pihak-pihak tersebut adalah bahwa program ini dalam rangka untuk mencegah radikalisme. Dengan kata lain, ada semacam tendensi, ada semacam tuduhan bahwa sebagian penceramah yang mengisi ceramah-ceramah di masjid-masjid itu disinyalir memiliki, menyebarkan dan menyisipkan pesan-pesan paham radikal. Nah, yang menjadi pertanyaan yang selalu kita ulang-ulang, radikalisme seperti apa sih yang dimaksud? Apakah betul para penceramah itu berpaham radikal? Kalau kita lihat terminologi radikal yang diopinikan selama ini selalu mengarah kepada orang-orang, kepada pihak-pihak yang hendak menyampaikan, menyebarkan dakwah kepada umat Islam, di mana isi atau konten dari dakwah tersebut adalah menyerukan agar umat Islam menerapkan dan mengamalkan syariat Islam secara kafah. Ini yang kemudian distigma dengan istilah radikalisme tersebut. Nah, sehingga bagi kita menjadi sebuah tanda tanya, bagaimana bisa Kementerian Agama kemudian mencap buruk kepada orang-orang yang menyebarkan Islam secara kafah. Bagaimana bisa para pendakwah, para penceramah yang menyampaikan Islam apa adanya sesuai dengan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kemudian distigmatisasi sebagai radikal. Padahal Islam sendiri, ajaran agama kita sendiri dan Al-Quran sendiri yang memerintahkan kita agar menerapkan Islam secara kafah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa makna kafah ini? Ditafsirkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwa kafah di sini bermakna jami'an, artinya keseluruhan. Artinya tuntutan bagi kita umat Islam adalah mengamalkan, menerapkan Islam secara keseluruhan. Seluruh yang disampaikan oleh Al-Quran, seluruh yang disampaikan di dalam As-Sunnah dari baginda Rasulullah SAW, itu semua yang dituntut kepada kita untuk mengamalkan. Sehingga jika ada pendakwah atau penceramah yang menyampaikan kepada umat Islam agar menerapkan Islam secara kafah, maka ini wajar-wajar saja dan bukan sesuatu yang radikal. Sebab ini adalah tuntutan agama. Islam bukan hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ritual seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji. Itu semua adalah bagian dari syariat Islam. Tapi syariat Islam itu sendiri lebih luas dari itu. Islam juga mengatur masalah bagaimana berperilaku kepada orang lain, akhlak,
Islam juga mengatur masalah mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Islam juga mengatur masalah jual beli, ekonomi. Islam mengatur masalah hukum. Syariat Islam mengatur juga masalah pidana, masalah politik pemerintahan dan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, Islam adalah suatu agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Islam adalah agama yang sempurna. Jadi justru menjadi tuntutan bagi para pendakwah untuk menyampaikan Islam apa adanya. Menyampaikan Islam sebagai pedoman hidup, sebagai way of life, sebagai sebuah peradaban yang sempurna. Nah, jadi kalau penceramah dan pendakwah menyampaikan Islam yang kafah lalu dicap dengan radikalisme, kita bertanya-tanya ada apa di balik ini semua. Nah, sahabat Tangsel yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kalau kita lihat isu radikalisme ini bukan sesuatu yang baru. Isu ini sudah bergulir sejak masa kemudian Amerika Serikat ketika dipimpin oleh George W. Bush yang kemudian mendeklarasikan perang global melawan terorisme atau global war against terrorism. Nah, ini semua adalah tentu upaya dari imperialisme global, kapitalisme global yang berusaha membendung kebangkitan Islam. Caranya bagaimana? Caranya dengan menstigmatisasi bahwa pihak-pihak, orang-orang dan gerakan-gerakan yang hendak membangkitkan Islam kemudian dituduh sebagai gerakan teroris dan gerakan ekstremis. Ini adalah agenda global dari Amerika Serikat dan kita tahu sudah lama kita mendengar adanya agenda ini masuk ke Indonesia lewat berbagai wasilahnya, lewat berbagai cara, berbagai program ya, yang tujuannya adalah deradikalisasi terhadap umat Islam dengan beralasan adanya aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang kita pun bertanya-tanya siapa di balik itu semua, kita tidak tahu. Karena orang-orang yang kemudian hari ini dituduh radikal, dituduh penceramah radikal, dituduh tokoh-tokoh radikal, mereka tidak pernah terbukti, atau organisasi radikal misalnya, mereka tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, melakukan pengeboman sebagaimana yang dilakukan para teroris itu. Jadi ini adalah upaya yang salah alamat. Mereka-mereka yang dituduh radikal justru orang-orang yang ingin menyelamatkan negeri ini dari kehancuran akibat kapitalisme yang menghancurkan masyarakat kita dengan ideologi yang merusak manusia, merusak moral, merusak alam, merusak peradaban, dan para dai hanya ingin menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan negeri ini dengan mengajak untuk kembali kepada akidah Islam, kembali kepada syariat Islam. Jadi tentu saja tuduhan ini menjadi salah alamat dan hanya membuktikan bahwa agenda global dari negara-negara penjajah itu masih ada jejaknya di negeri ini. Ini yang harus diwaspadai oleh kita umat Islam. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, ketika isu ini digulirkan, kita pun merasa menjadi tidak relevan. Maka demikian, pertama, karena apa yang kemudian dituduhkan sebagai konten-konten radikal itu sebenarnya adalah bagian dari ajaran Islam yang tidak asing lagi bagi umat Islam Indonesia. Kalau kita membuka buku-buku dan kitab-kitab yang ditulis para ulama, yang dikaji di pesantren-pesantren ataupun di masjid-masjid, ataupun kita baca yang tersebar di toko-toko buku, materi-materi seperti khilafah ataupun jihad ataupun syariah, itu bukan materi-materi yang aneh. Itu sudah biasa dan ditulis para ulama sejak berabad-abad yang lalu. Sehingga membuat stigma radikal terhadap orang-orang yang menyuruhkan konten-konten ini menjadi tidak relevan. Dan yang kedua, kita pun bertanya-tanya, kenapa isu radikalisme ini terus-menerus digaungkan sementara hal-hal yang menjadi kemudian kerusakan di depan mata ataupun kegagalan di depan mata itu tidak disinggung dan itu menjadi tertutupi oleh isu radikalisme ini. Bagaimana misalnya kegagalan
penanganan COVID-19 misalnya, ataupun kasus korupsi yang terus-menerus terjadi semakin merajalela, ataupun kasus pergaulan bebas yang semakin memprihatinkan, dan kasus-kasus yang lain yang sudah nyata-nyata ada di depan kita, itu semua seolah-olah tertutupi dengan narasi radikalisme yang dituduhkan pada orang-orang yang justru ingin menyelamatkan masyarakat kita, ingin menyelamatkan negeri kita, bangsa kita dari kehancuran akibat tangan orang-orang yang zalim itu, tangan orang-orang yang fasid itu, dan juga fasik, karena mereka demi kepentingan perut mereka, kepentingan golongan mereka merusak negeri ini. Tapi tuduhan merusak ternyata malah dituduhkan pada orang-orang yang ingin memperbaiki negeri ini. Betapa ironinya. Sahabat atau tangsel yang dimuliakan Allah, mari kita suarakan, mari kita bersuara, kita tidak boleh diam. Kita harus menyuarakan penegakan syariat Islam secara kafah. Kita harus menyuarakan bahwa negeri ini harus diselamatkan dengan Islam. Negeri ini harus diselamatkan dari tangan orang-orang yang zalim, bukan dari para dai yang menyerukan Islam kafah. Justru mereka lah yang ingin menyelamatkan negeri ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.